wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilah Alia sebagai moderator dalam perdebatan kali ini dengan mosi organisasi internasional dinilai efektif dalam mendorong kerjasama dan menjaga stabilitas dalam sistem internasional. Baik di sebelah kanan saya, terdapat tim pro yang berlandaskan neoliberalisme dan akan menjadi pihak pembela pada mosi kesempatan kali ini. Lalu di sebelah kiri saya, terdapat tim kontra yang berpandangan neorealisme dan akan menjadi pihak pembantah dalam kesempatan kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi 1 dengan opening statement. Kepada tim pro, saya persilahkan untuk memberikan opening statement-nya. Baik, terima kasih atas sambutan dari moderator. Perkenalkan, kami dari tim neoliberalisme. Di sini kami mendukung mosi bahwa organisasi internasional efektif dalam mendorong kerjasama dan menjaga stabilitas dalam sistem internasional. Mengapa? Menurut Robert Keohane dalam bukunya yang berjudul After Hegemony tahun 1984, menjelaskan bahwa institusi internasional dapat membantu negara bekerja sama dengan menyediakan aturan, transparansi, serta mekanisme monitoring. Hal ini penting karena dalam sistem internasional yang anarkis, negara sering mengalami ketidakpastian terhadap tindakan negara lain. Organisasi internasional ini juga membantu mengurangi ketidakpastian tersebut. Selain itu juga, Joseph Nyai menjelaskan konsep kompleks interdependence, yaitu kondisi di mana negara saling bergantung secara ekonomi, politik, dan sosial. Dalam kondisi seperti ini, konflik militer semakin tidak menguntungkan bagi negara, karena dapat merusak hubungan kerjasama yang sudah terbentuk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Lalu kepada tim kontra, saya persilahkan untuk memberikan opening statement-nya. Baik, karena sebelumnya dari pandangan neoliberalisme menyatakan untuk setuju bahwa mosi organisasi internasional efektif dalam menjaga stabilitas, kami dari pandangan neorealisme justru malah menolak mosi bahwa organisasi internasional efektif dalam menjaga stabilitas global. Menurut salah satu tokoh utama dalam neorealisme, Kenneth Waltz, dalam bukunya Theory of International Politics tahun 1979, sistem internasional justru bersifat anarkis dan negara adalah aktor utamanya. Jadi sang aktor akan selalu berusaha untuk mempertahankan keamanan dan kekuatan mereka. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak bisa sepenuhnya hanya bergantung kepada institusi internasional. Nah, selain itu, negara tidak hanya memikirkan keuntungan bersama, tetapi juga keuntungan relatif. Yaitu, negara akan memikirkan apakah negara lain akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari kerjasama tersebut, ataukah malah merugi. Kepada tim pro, saya persilahkan untuk memberikan argumen utamanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim pro akan menyampaikan argumen utama kami. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada World Trade Organization atau WTO. Organisasi ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Banyak konflik perdagangan antar negara dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan juga negosiasi tanpa harus berkembang menjadi konflik politik atau militer. Contoh lain adalah Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Menurut data PBB, sejak tahun 1948, PBB telah melaksanakan puluhan misi penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik. Misi ini berperan dalam menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil, serta membantu proses perdamaian di negara pasca konflik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak hanya menjadi forum diskusi saja, tapi juga berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengelola konflik dan mendorong stabilitas global. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim kontra untuk memaparkan argumen utamanya. Baik, terima kasih moderator. Namun di sini, John J. Mearsheimer dalam artikelnya The False Promise of International Institution tahun 1994 menyatakan bahwa organisasi internasional pada dasarnya hanyalah refleksi dari kepentingan negara kuat. Mereka tidak memiliki kekuatan independen untuk memaksa negara mengikuti aturan. Contohnya, dapat dilihat dalam konflik Rusia dan Ukraina. Dewan Keamanan PBB tidak mampu mengambil tindakan tegas karena Rusia memiliki hak veto sebagai anggota tetap. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kepentingan negara besar terlibat dalam suatu organisasi,
organisasi internasional tidak dapat bertindak secara efektif. Selain itu, dalam politik global, saat ini kita masih melihat persaingan kekuatan besar seperti antara Amerika dan juga Tiongkok, serta peningkatan belanja militer di berbagai negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas internasional lebih dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan daripada oleh organisasi internasionalnya itu sendiri. Baik, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kedua belah tim yang telah memaparkan argumen utamanya. Sebelum sesi selanjutnya dimulai, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk kedua belah pihak berdiskusi. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktu telah habis. Baiklah, memasuki sesi kedua berupa tanggapan kepada tim pro. Saya persilahkan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih moderator. Kami memahami bahwa setiap negara tetap memiliki kepentingan nasionalnya tersendiri dan juga kekuatan militer. Namun, hal tersebut tidak bisa membuat kita semata-mata menganggap bahwa organisasi internasional itu tidaklah efektif dalam menangani suatu konflik. Justru dalam konflik kepentingan, seringkali organisasi internasional inilah yang menyediakan ruang untuk berdiplomasi dan juga ruang untuk bernegosiasi agar suatu konflik ini tidak bertumbuh atau tidak berkembang menjadi suatu eskalasi yang lebih besar lagi. Selain itu juga, organisasi internasional ini banyak sekali melakukan kerjasama di bidang perdagangan, ekonomi, dan juga kesehatan internasional, yang semua kegiatan ini tidak bisa berjalan tanpa adanya koordinasi dari organisasi internasional ini. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kepada tim kontra, saya persilahkan untuk menanggapi argumen tim pro. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk kami memberikan tanggapan. Dari hasil diskusi kami berpendapat bahwa keberhasilan suatu organisasi internasional seringkali terjadi hanya ketika kepentingan negara-negara besar itu tidak bertentangan dengan kepentingan organisasi internasional. Ketika kepentingan organisasi internasional bertabrakan dengan kepentingan negara besar, maka organisasi internasional tidak memiliki kekuasaan yang nyata untuk memaksakan keputusan. Maka hal ini menunjukkan bahwa stabilitas internasional tetap bergantung pada kekuasaan negara dan keseimbangan kekuasaan. Maka hanya angan-angan utopis saja yang menyatakan bahwa organisasi internasional bisa menstabilkan dunia. Sebagai contoh, hingga saat ini, beberapa puluh tahun yang lalu Israel membombardir Palestina. Apakah ada tindakan dari organisasi internasional? Hingga saat ini, Israel dan Palestina masih saja saling beradu senjata. Memang ada gencatan senjata, tapi lihat, Israel masih menyerang warga-warga Palestina. Maka, dari sini kita bisa lihat, organisasi internasional tidak bisa menghentikan konflik antara dua negara. Sekian argumen dari kami. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Memasuki sesi ketiga sebagai penutup, saya persilahkan kepada tim pro untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih moderator. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa organisasi internasional memainkan peran penting dalam menciptakan aturan, memfasilitasi kerjasama, dan mengelola konflik antar negara. Melalui institusi internasional, negara dapat mencapai keuntungan bersama dan membangun stabilitas global. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Lalu selanjutnya saya persilahkan kepada tim kontra untuk memberikan closing statement-nya.
Baik, sebagai argumen penutup dari kami menegaskan bahwa sistem internasional yang anarkis, negara tetaplah menjadi aktor utama yang menentukan stabilitas global. Organisasi internasional tidak memiliki kekuatan independen dan pada akhirnya hanya mencerminkan kepentingan negaranya yang paling kuat saja. Sekian closing statement dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Kini debat telah usai. Saya ucapkan terima kasih kepada tim pro dan juga kepada tim kontra atas argumen yang telah disajikan oleh kedua belah pihak. Saya Akilah Alia sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.